Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Happy Monday. Tetap semangat di hari pertama minggu ini. Sebelum kita kembali lagi memulai aktivitas rutin kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan kerendahan hati kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Kita mau kembali lagi mendengar suaranya dan merenungkan firman-Nya sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah dan ajar kami semua untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka untuk kebenaran-Mu. Dan kuasa Roh Kudus memeteraikan setiap firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah perbuatlah terlebih dahulu. Diambil dari Matius 7 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain, dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Bila kita ingin orang lain tidak ingkar terhadap janjinya, maka kita pun harus belajar menepati janji. Jika kita telah melakukan hal itu semua, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita agar jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Namun faktanya, di zaman sekarang ini, jarang sekali orang mau melakukan hal demikian. Umumnya, orang hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sementara ia sendiri tidak mau berbuat. Di akhir zaman ini, manusia cenderung mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Hal ini menjadikan kita orang-orang yang sangat egois. Hal inilah yang seringkali memicu permasalahan dan menyebab retaknya sebuah hubungan, baik dalam kehidupan rumah tangga, pertemanan, persahabatan, atau di dalam masyarakat. Karena tiap-tiap orang hanya ingin saling menuntut dan mengutamakan kepentingan sepihak saja. Mari, kalau kita renungkan hari ini, kebenaran firman Tuhan, kita menyadari bahwa sesungguhnya hukum kesamaan atau hukum yang sepadan itu hal yang alamiah, sederhana, dan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak merugikan dan justru mendatangkan dampak positif bagi diri kita dan juga orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan sangat baik, orang itu pun cenderung akan memperlakukan apa yang kita lakukan terhadap dirinya, yaitu memperlakukan kita juga dengan baik. Mulai dari sekarang, biarlah kita yang mengawalinya. Berbuatlah terlebih dahulu, menjadi contoh buat orang lain. Kehidupan anak Tuhan harus berani berbuat terlebih dahulu. Dan firman Tuhan jelas mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami menjadi orang-orang yang menyatakan kasih terlebih dahulu, menyatakan kebaikan terlebih dahulu. Jadi contoh buat banyak orang, agar mereka bisa mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tak lupa kami pagi hari ini memohon berkat Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani, menyertai kehidupan kami, menyertai usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami. Semuanya diberkati Tuhan. Dan biar hidup kami bisa jadi berkat juga buat banyak orang.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.